Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat Ngode, hari ini kita ketemu lagi untuk membahas masalah-masalah hits tentang desa. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Fitriana Novitasari, analis jabatan pegawai Dispermades Provinsi Jawa Tengah. Nah, hari ini kita akan membahas masalah yang saat ini sedang hits di kalangan masyarakat, tentunya di desa ya. Apa itu masalahnya? Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita pada hari ini. Siapa narasumber kita pada hari ini? Perkenalkan, kita punya Bapak Nurkolis SE MSI. Beliau adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Penyuluhan Sipil Provinsi Jawa Tengah yang sudah barang tentu melalang buana selama berpuluh-puluh tahun ya Pak ya di dunia perdesaan. Nah, baik, kalau gitu kita akan tanya-tanya langsung saja sama Pak Nurkolis ini, kira-kira apa yang akan kita bahas pada hari ini seberapa dalam ilmu yang akan kita peroleh. Nah, langsung ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Mbak Novi, Mbak Fitria Novitasari. Jadi pada kesempatan hari ini saya boleh titip salam dulu. Oh, boleh Bapak, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, sore, dan malam teman-teman Ngodi, sedulur-sedulur desa semuanya. Pada kesempatan hari ini mungkin kita akan diskusi tentang desa. Betul. Tentang P3PD, Betul program sekali. penguatan pemerintah dan pembangunan desa. Oh, Sebagaimana kita ketahui Mbak, Mbak. Kalau kita itu ingin membangun Indonesia, itu akan lebih pas kalau diawali dari desa. Desa di Jawa Tengah itu ada 7.810. Kalau desa semuanya bisa maju, desa semuanya bisa mandiri seperti itu, nanti negara akan maju sendiri. Wish. Nah, dampaknya akan ke sana Mbak Novi, gitu ya. Baik, Kemudian ini ada yang baru, mungkin yang kemarin-kemarin ramai tentang perubahan undang-undang desa. Betul. Dari undang-undang nomor 6 menjadi undang-undang nomor 3 undang-undang desa. Banyak perhatian pemerintah kepada desa. Hari ini dana desa dari pusat digelontorkan begitu banyak ke desa. Di Jawa Tengah tiap tahun kurang lebih ada 8 triliun. Wow, 8 uang triliun ya Pak desa. ya. Itu uang semua ya Pak ya? Semuanya. Oh, iya, itu kalau dijajarkan 100 ribuan, itu dari Banyuwangi sama Jakarta tidak selesai itu. Luar biasa, luar 100 biasa. ribuan dijajar seperti itu. Dari anggaran seperti itu, di desa itu butuhkan SDM yang mumpuni. Betul sekali. Karena di desa itu harus akuntabel. Karena untuk menjaga akuntabilitas, untuk menjaga integritas butuh akuntabilitas. Betul, seperti itu. Jadi uang yang banyak seperti itu dari pusat, belum lagi nanti dari Pemprov Jateng, bantuan keuangan. Itu tahun ini kalau nggak salah ada 1,5 triliun. Banyak ya. Banyak ya. Tahun kemarin itu 1,9 triliun, sekitar segituan lah. Tambah lagi yang dari kabupaten. Jadi anggaran yang dikelola oleh desa begitu banyak sekali. Tambah lagi nanti ada pendapatan asli dari desa, dari BUMDesnya mungkin dan lain-lain, sehingga nyaris uang yang ada di desa sangat banyak. Bagi desa loh ya. Bagi desa. Bagi desa ya. Iya, betul. Rata-rata 1 miliar sampai 5 miliar lah, karena ada desa itu yang sampai bisa ngasih THR warganya. Itu aja sebagai awalnya. Baik. Kalau saya ngobrol terus nanti ini saya nggak ngomong-ngomong Pak. Iya, iya, baik, nanti sore nanti. Iya, betul sekali. Baik. Apa yang ditanyakan? Iya. Ini tadi sudah dibuka Pak Nur ya Pak ya. Sesungguhnya ini Pak, P3PD itu tuh apa Pak? Jadi P3PD ini adalah tujuannya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa. Gitu kan. Itu program dari pusat, ada 3 komponen, yaitu dari nanti Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Pemdes, ada dari Kemendes, ada dari Bappenas dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau kita tadi bicara bahwa P3PD untuk meningkatkan kapasitas di desa, betul sekali. Jadi yaitu tadi uangnya ada banyak di sana, kemudian kebutuhannya juga banyak di sana, kebutuhannya loh ya. Iya. Jadi hari ini mungkin kita kalau bicara kemiskinan, itu biasanya karena rumahnya tidak layak huni, betul sekali. Akses air bersihnya kurang,
kemudian ada masalah kesehatan, stunting semuanya, itu semuanya bisa diatasi oleh desa sendiri. Nah, agar program-program APBDes itu tepat sasaran, dibutuhkan SDM-SDM yang mumpuni. Aparaturnya ya, begitu. Aparaturnya, baik dari sisi nanti dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Intinya kita ingin menyulap desa itu menjadi desa yang hebat, menjadi desa yang maju seperti itu, sehingga nanti tidak lagi membutuhkan bantuan dari pemerintah. Gitu. Desa mandiri menjadi desa yang mandiri seperti itu. Kualitas belanja yang ada di desa akan semakin baik. Jadi uang yang dimiliki APBDes dibelanjakan dengan tepat untuk membangun desa, untuk kesejahteraan warganya, untuk mengurangi stunting dan sebagainya. Gitu, Mbak. Baik, Pak. Okay. Berarti pada intinya bagaimana caranya kita untuk bagaimana aparatur desa ini bisa kita latih sehingga anggaran itu bisa tepat guna dan tepat sasaran begitu ya Pak ya? Oke. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Nur tuh ada stakeholder terkait dari Kementerian Dalam Negeri ya Pak ya, kemudian Kementerian Desa, ada dari Bappenas juga. Nah sekarang Pak saya mau tanya ini Pak, kalau dari Dispermades Provinsi Jawa Tengah sendiri itu tugasnya, dilihat dari tugas dan fungsinya nih Pak, peran dalam P3PD itu apa Pak? Jadi untuk P3PD kali ini, bukan hanya kali ini, tahun kemarin sih. Oh, tahun kemarin sudah ada ya Pak ya? Ini berarti kedua kalinya. Oh begitu, baik. Zaman Purbakala sudah ada. Oh sudah pernah ada sebelumnya, baik. Ya, tetapi kadesnya itu kan sudah berganti. Oh betul sekali, aparatnya ganti ya Pak ya. Kita mulai lagi, karena kemarin berarti ada COVID, kita mulai lagi seperti ini. Ini yang kedua, tugas kami provinsi, Dispermades provinsi. Yang pertama itu menyiapkan pelatihnya. Penyiapan pelatih, ya. Baik. Ya. Menyiapkan narasumbernya, menyiapkan desanya, seperti itu. Sampai ke desanya, ya. Desanya nih Pak. Gitu. Jadi bagaimana pelatihan ini bisa berjalan dengan bagus, dengan lancar. IO, karena itu yang terkait yang pertama adalah event organizer yang ditunjuk oleh pusat, kemudian RMC itu juga timnya dari Dirjen Bina Pemdes, kemudian dalam negeri yang membantu kita semuanya untuk pelajaran seperti itu dan kita. Jadi bagaimana pelatihan ini dapat berjalan dengan lancar, karena kita waktunya yang sangat pendek. Jumlah pesertanya sangat banyak. 7.810 desa ya Pak ya? Nggak ada kalau yang ini. Oh, sudah dibagi kemarin ya Pak? Oh, ini 34.810 desa. Itu desanya kalau jajar-jajar kayak itu panjangnya itu dari Banyuwangi sampai Jakarta. Baik. Siap. Oke. Belum tak lanjut dulu. Iya, baik. Siapa? Oke. Lanjut dulu. Jadi itu, bagaimana nanti tempat atau kelas yang disiapkan oleh IO bisa terisi semuanya. Dalam arti ini kelas sudah disiapkan oleh IO, kemudian kita mengorganisir bagaimana desa itu bisa datang. Saya disiapkan 4 orang kepala desa dan lain sebagainya, ada 4 orang lah yang tiap desa datang ke lokasi, bisa datang tepat waktu ke situ karena jadwalnya memang sudah ditentukan. Baik. Kemudian pelatihnya harus datang di situ juga, karena satu kelas itu ada 2 pelatih, kemudian narasumbernya juga harus datang, seperti itu, sehingga nanti tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah ini yang menjadi tantangan kami adalah desa di Jawa Tengah kan begitu banyak tadi kan. Betul sekali. Dengan jumlah 4.841 untuk kali ini, angkatan kali ini, ini nanti ada 606 kelas. Jadi per kelas ya. Baik, Pak. Kalau kita bagi 10 gelombang yang 60 kelasan. 60 kelas setiap gelombangnya. Kalau dikalikan satu kelas berapa kemarin 3 bulan ya masalah. Kalkulator itu error gitu Pak ya. Oh gitu ya Pak ya. Error gitu. Enggak muat ya Pak ya, enggak muat, pusing ya. Kalau motornya pusing apalagi kita ya Pak ya. Oh iya baik ya Pak. Gitu. Jadi jumlah tadi aparatur desa yang datang, kita pasti bisa datang semuanya. Ya, bisa datang semua dengan membawa dokumen yang diperlukan. Itu baru proses datangnya. Baru proses datang, membawa dokumen dari desa. Baik, iya. Itu baru datangnya nih ya. Iya, baik. Setelah masuk ke kelas. Iya. Nah, kita harus memastikan kelas ini berjalan dengan baik. Gitu. Oke. Masih berjalan dengan baik, pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, seperti itu. Karena apa? Jangan sampai pelatihan ini juga habiskan uang banyak sekali. Oh iya Pak. Kalau ini nanti
aparatur desa pulang, kemudian tidak ada pengaruh terhadap pemerintah desa, rugi kita. Tidak bawa apa-apa itu, Pak ya? Yang rugi bukan hanya provinsi, desa juga rugi, semuanya rugi semuanya lah, semuanya rugi lah. Makanya kita ingin pastikan dari proses datang pembelajaran juga berjalan dengan lancar. Baik. Nah, kadang-kadang waktu pembelajaran ini juga ada masalah. Masalah pertama mungkin ada yang sakit, ada yang sakit ini. Kalau kemarin ada juga karena kemarin ngajak apa itu PKK. Iya. Ngajak anaknya diajak. Oh, ibu ke PKK ini diajak juga, Pak? Iya. Oh, nanti anaknya diajak ke kelas. Wah, ini tantangan juga. Luar biasa ya, Pak ya. Kita coba pulang, pulang. Nah, pengalaman seperti itulah kita sampaikan ke desa. Nah, nanti jangan ini seperti itu. Tapi gimana lagi kalau pasangan muda gitu, anaknya masih kecil, masa disuruh meninggal. Betul sekali. Iya. Pokoknya harus tetap jalan lah pelatihan seperti itu. Nah, setelah proses berjalan ini 4 hari. Lama pelatihannya 4 hari. 4 hari dari pembuka jam 4 petang. Nah, ini juga harus kita jaga. Tadi bisa pertama menjaga kesehatan. Kesehatan bukan hanya peserta loh ya. Iya. Pelatih juga harus dijaga kesehatannya. Ini. Karena jumlah kelas yang begitu banyak dengan waktu yang begitu singkat. Pelatihnya nggak ganti-ganti, Pak? Ya ganti-ganti, tapi kan banyak yang gantinya daripada gantinya. Waduh. Banyak yang gantinya daripada gantinya. Ini tantangan juga ya, Pak ya? Selain peserta pelatihnya juga ya, Pak ya? Intinya pelatih, panitia nggak boleh sakit gitu aja. Oh iya, baik. haram hukumnya sakit ya, Pak ya? Haram hukumnya sakit, haram hukumnya sakit. Oke. Haram hukumnya sakit. Jadi pelatihan biar bisa berjalan, gitu nggih. Nah, kita buat ke kelas kondusif mungkin. Kemudian berikutnya adalah materi. Nah, materi juga yang sudah diplot oleh siap, kita pastikan materi itu bisa tersampaikan. Oh iya. Materi bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian Mbak, boleh minum dulu nih? Boleh, Pak. Oh iya, sebentar ya. Boleh. Saking lengkapnya ya. Tak minum dulu ya. Iya, terforsir pikirannya. Bismillah dulu, Pak. Iya, Pak. Itu tadi baru materi. Materi. Iya. Peserta sampai materi. Kemudian berikutnya adalah nanti begitu pelatih. Pelatih ini kan kita ambil yang pertama dari interaksi bermadas kita. Kita ambil dari BPSDM provinsi, dari inspektor dan lembaga provinsi, tambah lagi dari Dirmanades kabupaten, ada yang dari kecamatan. Unsur pelatihnya. Unsur pelatihnya. Mereka itu backgroundnya berbeda-beda. Kualitasnya berbeda-beda. Itu juga tantangan sendiri. Wah, ini yang utama nih, Pak. Ini menarik sekali nih, Pak. Kualitas pelatih begitu ya, Pak. Jangan sampai nanti masuk kelas itu wes perangkat desa ini kadese ora paham. Iya. Pelatih ora paham. Betul. Akhirnya ini bahasa sendiri. Kan nggak bisa seperti itu. Betul sekali. Eman-eman tadi. Eman-eman tadi. Seperti itu. Jadi gimana kita harus, karena satu kelas itu kan 2 pelatih. Memasangkan, menjodohkan. Wah, iya. Baik, iya. Menjodohkan pelatih gitu. Iya, betul. Biar ketemu chemistry-nya. Yang kedua adalah bagaimana pelatih ini memahami materi yang akan disampaikan. Memang ada yang ahli, tetapi tidak ahli di semua materi. Oh, baik, betul, Pak. Ya. Oh, iya. Ini akan nanti akan menjadi guru kelas, bukan guru mata pelajaran. Berarti karena guru kelas, pelatih kelas, dia harus paham semua materi. Semua materi harus dikuasai begitu, Pak. Ya, tahunya orang dari desa peserta kan pelatih itu hebat semuanya. Oh, betul sekali, Pak. Dia sok ya, Pak. Tahu segalanya. Tahu segalanya. Betul, tahu segalanya. Seperti itu. Karena mereka datang ke sini ingin mengaji, mencari ilmu, thalabul ilmi, sampai di sini tahunya ya gurunya tahu segalanya lah. Kita tahu nih yang kondisi pelatihnya, bukan berarti mohon maaf ya. Betul, Pak. Baik, Pak. Di sini kan semua kerja di bidang masing-masing. Ada yang ahli keuangan desa, ada yang di perencanaan desa, ada yang lain sebagainya, ada yang kota desa. Dan tidak ada yang ahli di semuanya, semua bidang. Oh iya, betul, Pak. Ini tantangan bagi kami dan tantangan bagi pelatih. Betul. Bagaimana agar pelatih itu menguasai semua ilmu, padahal chip kita kan terbatas. Iya. RAM ya, Pak ya. RAM-nya terbatas. Beda-beda ya, Pak. RAM-nya beda-beda. Bukannya beda-beda tapi terbatas. Gitu. RAM-nya terbatas, beda-beda. Itu seperti itu. Nah, kita adakan ya diskusi internal dan diskusi bareng-bareng, pengayaan bareng-bareng. Seperti itu tujuannya apa ya? Ya biar nanti teman-teman yang menjadi pelatih itu menguasai semua materi, walaupun tidak sempurna. Ya, nah, mungkin angkatan pertama ya masih belajar dan disitulah nanti seperti itu. Hanya alhamdulillah ini sudah tahun yang kedua, banyak pelatih-pelatih yang
tahun kemarin melatih ini sudah mulai settle lah. Sudah ada pengalaman sebelumnya minimal sudah ada ya Pak pengalaman ya. Lah. Ya betul, tahun ini kita karena jumlah kelas nambah, otomatis jumlah pelatih nambah. Nah, ini PR dari Dispermades Provinsi Jawa Tengah juga nih salah satunya ya Pak. PR kita dan sudah kita kerjakan. Oh sudah dikerjakan juga Pak? Ya, karena mau mulai lagi ini gimana lagi? Iya betul, sudah dikerjakan berarti Pak Iya ya? sudah dikerjakan. Nah ini PR sudah dikerjakan, tinggal nanti nunggu nilainya, ujiannya dan nanti pas pelaksanaan. Wah lain nih, ujian hidup kita bersama begitu Pak ya? Baik ya. Jangan tanya dulu, ini belum selesai. Oh belum Pak, belum. Saya nggak boleh tanya ini guys, nggak boleh tanya. Iya. Dalaman nggak masalah. Oh iya. Gitu kan. Jadi itu tadi, saya mana tadi lupa. Dengan kemampuan atau star keilmuan yang berbeda, karena saya yakin teman-teman sudah pada semua lah secara basic IQ-nya bagus-bagus, hanya mereka keseharian bekerja di bidang masing-masing. Betul. Sementara ini hari ini kita mau melatih dengan semua gabungan ilmu yang ada kita sokkan ke aparatur desa. Baik. Nah, kita curahkan begitu Pak ya. Jangan curahkan. Semuanya begitu Pak ya. Iya, baik semuanya. Kita masukkan ke sana. Seperti itu biar ya paling tidak pasca pelatihan semua yang menjadi tanggung jawab desa bisa jalan. Ini tak tambah lagi. Baik Pak, siap. Jadi semua bidang atau struktur organisasi di Permades baik di kabupaten itu kan nyambung semua di desa. Contoh di sini nanti ada ngurus BUMDes, desa sudah ada BUMDes. Ngurus batas desa, sini juga bisa ada batas desa. Keuangan desa juga sama. Hebat sekali ya Pak ya. Ya hebat sekali di sini. Berarti kita kayak miniatur desa begitu Pak ya. Punya ilmu semua ya Pak ya, baik ya. Mau lanjut lagi? Baik Pak, boleh. Iya, ini saya tertarik tadi Pak dengan gimana sih Pak? Tadi kan Pak Nur menjelaskan yang harus dijaga salah satunya selain peserta, selain materi yaitu pelatih Pak. Nah, ini kualitas pelatih ini kan beda-beda Pak. Nah, dari Dispermades sendiri ataukah ada dari Kemendagri, Kemendesa atau dari stakeholder yang lain, bagaimana cara meningkatkan kualitas pelatih yang ada untuk pelaksanaan P3PD gelombang 2 ini Pak? Ya, jadi pelatih tadi kan sampaikan sumbernya memang ada dari internal di Permades. Nah, yang kesehariannya itu tugasnya beda-beda. Iya. Tugasnya beda-beda. Ada yang ngurusi Dukcapil juga masuk ini. Kursi KTP KK masuk kursi. Oh baik. Tapi harus siap, harus mampuan gitu. Iya betul sekali. Harus siap, harus mampu. Iya. Ada dari BPSDM. Oke, mohon maaf dari Bonjil BPSDM. Mungkin yang disenggol BPSDM. Yang dari sana mungkin beliau itu paham gimana menyampaikan materi. Betul sekali, iya. Tetapi mohon maaf, mungkin tidak paham tentang secara detail administrasi desa. Betul sekali. Mungkin tentang keuangan desa, tentang siskudes, tentang batas desa. Gitu. Baik, ya Pak. Materi tentang ini Pak. perancangan desa, gimana menyusun APBDes dan lain-lain seperti itu. Mereka harus belajar bareng-bareng bersama kita. Seperti itulah. Nah, kita buat semacam forum kecil-kecil lah nanti diskusi bareng-bareng. Sebenarnya dengan P3PD ini sebenarnya yang paling siap itu malah pelatih dari kabupaten. Dari kabupaten? Ya. Karena memang teman-teman kabupaten yang langsung berhadapan langsung dengan desa. Oh iya, turun langsung ke lapangan. Kalau level provinsi kan banyak kebijakan makronya seperti itu. Kemudian karena di sini sudah bagi bidang, otomatis kan staf bidang A ngurusi ini kan tentu ngurusi kawasan pedesaan lah misal. Betul sekali. Tentu tidak akan paham tentang keuangan desa. Gitu. Belum tentu ya. Belum tentu. Ya. Karena nggak pegang keseharian. Nah, dengan cara seperti itu sebenarnya bagi saya, bagi teman di Permades ada keuntungan lebih. Apa itu Pak? Semua staf di sini akan siap ditempatkan dimanapun. Karena punya segala ilmu yang dibutuhkan di desa. Ini saya gantian disenggol guys. Ini terus Mbak Novi ini, mau nggak mau jadi pelatih. Oh gitu ya, mau. Oke, hari ini ngurusi kepegawaian tugasnya. Iya, baik. Iya. Tetapi kan akan paham tentang keuangan desa. Iya. Akan paham APBDes, akan paham tentang musdes dan lain-lain. Aduh banyak sekali begitu ya Pak ya. Berarti siap-siap nanti mungkin geser kemana-mana. Waduh. Ini selain BPSDM disenggol, BKD juga disenggol guys. Baik. Ya, ini kalau ke BKD ini saya sampaikan, dan mungkin OPD lain kalau ada yang menyaksikan dari kami pastikan setiap di Permades hebat-hebat kita aja. Salam di Permades ya Pak. Ya, salam di Permades. Buktinya hari ini kami harus melatih ribuan beberapa desa. Betul. Dengan keilmuan yang seperti itu. Kami bukan dibuat menjadi guru mata pelajaran, tetapi guru kelas. Harus menguasai semua ilmu, harus menguasai semua ilmu tentang desa.
gitu. Jadi bagi siapapun yang akan masuk desa, silahkan ajak kami. Kami siap untuk membantu. Gitu. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu saya, Pak. Lanjut, ada lagi? Oke Pak, nah tadi kan sudah dijelaskan bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas pelatih ya Pak ya. Materi sudah, peserta sudah, pelatih sudah. Nah kemudian Pak saya mau tanya, ini kapan Pak mau dilaksanakan nih? Jadi karena ini penugasan dari pusat. Oh iya. Dilaksanakan secara nasional dari Sabang sampai ujung seluruh Indonesia bersamaan semuanya. Oh, jadi semua ya Pak? Semuanya. Seluruh satu Indonesia begitu? Iya. Hanya rekornya Jawa Tengah paling banyak. Alhamdulillah kita aja. 7.810 desa. Baik. Iya. Dari 7.810 kita di Jawa Tengah paling banyak. Ada 4.000 berapa tadi? 4.841 dari 7.810. Yang akan dilatih di gelombang 2? Bukan, di tahun kedua ini. Oh, di tahun kedua? Tahun kemarin sudah, ini tahun kedua. Iya, baik, siap. Itu rencana nanti mohon doanya tanggal 21 Agustus. 21 Agustus guys. Ya, jadi sahabat Deso ini 21 Agustus nanti mulai pelatihan semuanya. Jadi kalau nanti ini sudah tayang setelah 21 Agustus, ya kita sampaikan 21 Agustus nanti sudah insya Allah sudah jalan. Kita mulai angkatan pertama, kemudian sampai 10 angkatan. 10 angkatan. 10 minggu Pak? Apa gimana Pak? Enggak. Gimana nih Pak? Gimana? Iya, penasaran nih Pak saya Pak. Bagaimana nih Pak? Jadi modelnya gini, karena kita terbatas dengan selesainya. Terbatas waktu. Terbatas waktu dan harus selesai tepat waktu. Jadi nanti modelnya tidak nunggu per minggu. Waduh, iya gimana Pak ini Pak? Penasaran nih. Peserta masuk hari pertama sampai hari keempat langsung sambung terus, nggak ada liburnya. Sebentar. Hari pertama sampai hari keempat berarti Senin sampai Kamis. Nah setelah itu Pak. Jumat masuk lagi. Jumat masuk lagi sampai Senin begitu Pak. Oke. Makanya tadi kita sampaikan pelatih nggak boleh sakit. Iya. Semoga nggak sakit. Kita amin. Pak Novi nggak boleh sakit. Amin. Saya disenggol lagi guys. Iya. Pak Novi nggak boleh sakit. Pelatih nggak boleh sakit. Baik. Pelatih nggak boleh sakit. Baik Pak. Panitia juga sama nggak boleh sakit. Panitia. Karena gini teman-teman semuanya, teman-teman desa. Jadi tahapan kami yang kami lakukan tadi baru mengundang desa. Tadi kan karena waktunya mepet-mepet seperti ini, kemudian administrasi yang dibawa oleh desa bahan-bahan juga mungkin banyak bagi desa. Iya betul. Karena kan kesini nanti dibayar semua oleh pemerintah. Harus bawa KTP, bawa NPWP, bukti pengeluaran real untuk transport dan sebagainya. Iya betul Pak. Sebelum pelatihan kita lakukan technical meeting ini. Technical meeting. Via Zoom biar ngirit. Dengan seluruh pelatih. Nanti pelatih sendiri dengan desa langsung. Oh, langsung dengan pesertanya. Baik. Iya. Jadi misalnya ini angkatan pertama ini dengan desa A ya, dengan desa A, satu angkatan sekian ratus desa kan seperti itu. Nah, kita zoom dengan mereka. Kita sampaikan, Bapak Ibu Kepala Desa besok kalau datang bawa A, B, C, D, E. Oh begitu. Gitu, ya. Kemudian yang diganti oleh panitia apa saja? A, B, C, D, E sudah ada semuanya. Baik Pak, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara meningkatkan kualitas daripada pelatih ya Pak ya. Tadi unsurnya yang perlu dikuatkan itu peserta, pelatih, kemudian materi. Nah sekarang saya mau tanya Pak, Sobat Ngode pengen tahu kira-kira peserta yang akan ikut nanti unsurnya itu siapa saja Pak? Apakah bidan desa boleh ikut apa gimana Pak? Nah ini tolong jawab dulu Pak. Oke, makasih Mbak. Ini tadi yang kelewat sedikit ini peserta. Oh iya, siap ya Pak. Ya tadi kita jelaskan karena saya semangat. Oh baik Pak, iya betul sekali. Jadi masing-masing desa dari 4.841. Iya. Nanti masing-masing desa hadir 4 orang. 4 orang saja yang terpilih ya Pak ya? Bayangkan 4.841 kali 4 kan gitu. Iya. Nah banyak sekali tuh. Saya agak beruwet Pak mau mikirnya, nggak usah ya. 4-4-an gitu ya. Nah dari masing-masing desa 4 unsur tadi. Yang pertama kepala desa, kemudian sekretaris desa, BBD, ketua tim penggerak PKK. Berarti istrinya Pak Kades begitu. Iya, ini yang tadi saya ceritakan tadi. Oh iya betul ya Pak. Pak Kadesnya pengantin baru. Oh, pengantin baru. Punya anak baru lah, anak kecil. Ya. Pak Kadesnya berangkat, ketua tim penggerak PKK-nya istrinya Kades berangkat. Betul sekali. Melu sopo ini. Iya. Ya, ada yang ngajak juga nggak ada anaknya kemarin. Betul karena sekali. mungkin bahannya jauh kan gitu. Iya. Ganti titip bahannya. Oh iya baik. Itu. Iya. Jadi satu desa nanti isinya yang berangkat tadi
kepala desa, caleg desa atau sekretaris desa, BPD nanti bisa ketuanya dan anggotanya, kemudian ketua tim penggerak PKK. Nah, iya Pak. Dari 4 unsur tadi itu adalah tokoh utama dalam penyusunan pemerintah desa. Tokoh utamanya. Tokoh utamanya. Jadi kepala desa yang motor penggerak ya Pak. Motor semuanya mengomong ini sekretaris desa, kemudian BPD itu DPR-nya desa. Iya, dewannya. Dewannya desa. Kemudian PKK nanti urusan biar usulan-usulan dari ibu-ibu masuk semuanya. Perempuan, pemberdayaan perempuan. Ya, karena kayak kemiskinan itu banyak yang sebenarnya menyatu di tugasnya perempuan, kayak stunting tadi yang disampaikan. Sanitasi ya Pak ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada posyandu. Tidak bisa dilupakan. Tidak bisa dilupakan seperti itu. Dan mungkin nanti ada ketahanan pangan, dan pangan memang biasanya banyak dipegang oleh ibu seperti itu. Betul sekali. Teman-teman tim penggerak. Betul sekali. Itu, baik itu Pak. Ya. Nah ini Pak, tadi pelatih sudah. Nah peserta sudah. Sekarang saya mau tanya Pak, materi apa saja yang nanti akan dilatihkan saat P3PD itu Pak untuk aparatur desa? Jadi tadi sesuai dengan niat awalnya. Kades datang, kita tingkatkan kapasitasnya, pulang harapannya desa akan semakin baik dalam menjalankan pemerintah. Membawa bekal begitu. Membawa bekal. Tadi disampaikan bahwa uang dari pusat sekian triliun yang masuk ke desa satu Jawa Tengah, uang provinsi, tambah lagi uangnya kabupaten, tambah lagi pendapatan desa. Materi-materi yang disampaikan itu antara lain seperti ini. Kalau tak sebutkan semuanya nanti bisa kayak materinya 4 hari. Oh gitu ya Pak ya. Kita di sini 4 hari. Oh oke. Kita ringkas saja. Itu kayak kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Jadi gimana kepala desa bersama BPD, bersama PKK, bersama Sekdesnya menyusun kebijakan-kebijakan pemerintah desa agar kebijakan ini memang tepat sasaran untuk pembangunan di desa. Bersinergi seperti itu. Kemudian ada perencanaan pembangunan di desa. Perencanaan gimana nyusun APBDes, gimana mengakomodir dari kelompok rentan mungkin seperti itu, dari anak, dari perempuan, agar semua kepentingan yang ada di desa itu bisa terwadahi dengan baik dalam APBDes yang ada, seperti itu. Sesuai kondisi. Jadi uang yang banyak masuk dalam desa bisa digunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk kemajuan di desa. Kemudian ada penyusunan peraturan di desa. Penyusunan peraturan di desa. Ini penting sekali. Kenapa Pak? Teman-teman semua sedulur mode. Jadi kadang Pak Kades itu niatnya bagus. Jadi saya nanti kalau jadi Kades ingin bangun jalan ini. Saat orasi nih Pak ya. Setelah jadi Kades saya laksanakan. Tapi dalam pelaksanaannya ini butuh payung hukum, butuh perdes, butuh ini, butuh itu. Kalau itu tidak dibuat, jadi masalah nanti di kemudian hari. Betul sekali. Nah, seperti itu. Jadi kita agar ke desa itu paham juga tentang gimana penyusunan peraturan yang ada di desa, baik itu perdes dan lain-lain lah. Seperti itu biar jalannya pemerintahan itu niatnya bagus, dilaksanakan dengan bagus, dan hasilnya pun bagus. Begitu. Nah, kalau niatnya bagus karena tidak ketahuan perangkat desa, harus ada nyusun ini, nyusun itu, uangnya habis. Memang jadi ini pembangunannya, tetapi prosesnya nggak jalan. Oh begitu. Jadi masalah ini saya yakin. Nanti kemudian jadi masalah. Niatnya bagus, dikerjakan ya memang dia tanpa background itu apa aja yang kurang bagus tadi, kerjakan selesai. Ya memang apa adanya, nggak ada niat fraud lah, nggak ada niat korupsi. Betul. Seperti itu. Jadi nanti begitu ada juga ada masalah karena ada hal-hal yang kurang. Itu. Jadi peraturan ini penting, itu betul. Kemudian ada lagi kelebihan PKK dan posyandu. Oh ini juga dilatihkan Pak? Iya. Ini suruh apa Pak? Nyanyi apa gimana? Juga. Oh enggak ya Pak ya? Iya kan gitu, enggak nyanyi toh. Baik Pak. Bagaimana PKK ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien? Oke. Posyandu juga sama. Bagaimana nanti ada penimbangan bayi, bagaimana memberikan apa itu makanan PMT tambahan seperti itu. Bagaimana semua nanti bisa masuk dalam APBDes yang dibutuhkan.
Jadi misal mungkin butuh nanti pertemuan dengan ibu-ibu posyandu, ibu PKK, melakukan tiap RW ada acara posyandu dan sebagainya. Tentu itu juga butuh operasional. Iya betul itu Pak. Semuanya bisa diwadai betul sebenarnya. Iya betul sekali. Dia harus pakai uangnya kepala desa. Betul sekali Pak. Saat ini mungkin kalau kadesnya kaya mungkin, wes duit gue. Iya. Kan nggak seperti itu. Bisa dong Pak. Ya, bisa seperti itu. Betul. Uangnya ada, tinggal kita keluarkan sesuai mekanisme yang ada. Gitu. Yang berikutnya adalah tadi desa di Jawa Tengah ini kan belum semuanya mandiri. Betul ada yang sangat tertinggal udah nggak ada, tinggal tertinggal. Sangat tertinggal tidak ada. Tidak ada. Tertinggal itu ya tinggal 25-an lah kalau nggak salah kemarin. Itu ya karena faktor alam. Jadi kalau mohon maaf yang saya sebutkan yang di daerah Sayung itu karena tenggelam dan lain sebagainya. Oh betul Pak. Ya. Nah, yang desa harapan kita semuanya, desa nanti akan menjadi desa mandiri. Dia akan hidup dengan kemampuan ekonominya sendiri. Oke, pemerintah pusat memberi, provinsi memberi, kabupaten memberi. Nah, mereka bisa hidup dengan dirinya sendiri. Apa solusinya? Dengan BUMDes. Oh iya. Nah, BUMDes. Desa yang memiliki BUMDes yang maju seperti itu, dia akan bisa menghidupi menghidupi roda pemerintahan sendiri. Mungkin Mbak Novi belum tahu atau teman-teman belum tahu. Iya, di Jawa Tengah itu ada desa. Lebaran itu kasih THR warganya. Lebaran ngasih THR warganya. Kira-kira desa mana ini guys ya? Kita harus cari tahu nih. Kira-kira ada nggak ya? Komen di sini kalau ada ya guys ya. Kita harus pindah sana. Oh ya baik biar dapat ya. THR aja bilang. Oh baik ya Pak. Tahu gitu. Ada yang ngasih THR warganya ada. Karena memang BUMDesnya sudah maju, bisa memberikan pendapatan ke desa. Oh luar biasa sekali nih Pak. Ada lagi yang satu rumah programnya satu rumah satu sarjana. Satu rumah satu sarjana. Satu keluarga satu sarjana. Jadi misal satu kakak begitu Pak ya. Jadi misal ini ada keluarga ini, udah tunjuk siapa ini nanti sudah dibiayai oleh desa sampai sarjana, udah dibayar terus, nggak usah mikir biayanya berapa. Berarti beasiswa dari desa begitu Pak? Wah, luar biasa nih. Kira-kira siapa kadesnya? Bisa kenalan di sini nggak? Ada seperti itu. Gimana biar seperti itu tadi? Nah, kita harus kades dan perangkat desa dan yang dipanggil Pak tadi bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki di desa. Betul sekali. Di Jawa Tengah ini kalau kita mau bicara kekayaan alam sangat banyak sekali. Betul sekali Pak. Yang punya spot-spot wisata sangat banyak sekali. Iya betul. Ya, banyak sekali. Kita mau kemana aja wes. Mau cari tempat selfie itu sudah banyak. Iya, betul Pak, betul Pak. Ini kreativitas dari desa ada, gimana memaksimalkan potensi yang ada, baik itu bentuknya alam, bentuknya SDM dan lain sebagainya. Bisa aja BUMDes desa itu punya BUMDes yang usahanya mungkin pariwisata, mungkin perdagangan, mungkin pertanian, mungkin manufaktur pembuatan dan lain sebagainya seperti itu. Nanti kalau BUMDesnya maju, BUMDesnya punya laba yang banyak, bisa nambah APBDes. Betul sekali Pak. Iya. Desa tadi dapat dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten, tambah dia punya penghasilan sendiri. Pendapatan asli desa begitu Pak. PADS-nya meningkat. Bayangkan kalau desa itu punya PADS misal 5 miliar, 10 miliar seperti itu. Lumayan kan. juga ya Pak ya? Lumayan juga ya, tadi saya kan? Iya, salah satunya itu tadi Pak ya. Masa warganya aja dapat THR? Iya, betul. Kita aja di sini harus berdoa dulu biar dapat THR. Oh iya. Gimana kalau diundang aja kepala desanya ke sini Pak? Bisa nih kayaknya Pak ya. Itu yang berikutnya itu. Kemudian materi berikutnya adalah pengolahan data dan informasi desa. Iya data. Jadi sekarang semua harus digital. Transparan. Semua harus terbuka karena ini untuk menjaga integritas, menjaga akuntabilitas di desa. Jadi misal APBDes juga harus dipublish dan lain seperti itu dan lain sebagainya, data harus dipublish, kemudian seperti itu. Dan kita harapkan ke depan desa di Jawa Tengah itu semua digital semuanya. Semuanya? Kalau bisa. Siap-siap ya. Kalau bisa seperti itu. Gini ceritanya. Jadi misal ada desa ini penduduknya 10.000. 10.000. Misal aja, Misal. Nah, perangkatnya ada 10 orang. Kalau ini melayani selama kelamaan dengan dinamika yang sekarang, kebutuhan layanan dari warga sangat tinggi sekali. Betul Pak. Semakin meningkat. Kalau ini masih diberikan manual, lama kelamaan SDM akan kurang. Jumlah SDM-nya betul sekali, iya. Gitu. Kemudian selain jumlah SDM, jumlah
perangkat kerasnya juga akan berkurang. Besar. Mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus beralih ke Digital. pelan-pelan. Harus bisa, harus bisa. Pemerintah desa menuju digital. Misal kayak kita persuratan harus digital, data-data digital semuanya digital semuanya. Nanti akan memudahkan pemerintah desa dan memudahkan warganya. Seperti itu. Nah ini juga nanti disampaikan ke peserta tadi. Disampaikan juga. Iya, disampaikan tadi. Luar biasa. Pokoknya pulang itu kita sulap kempling lah. Tadi gini Pak, Iya, tadi Pak. setelah pengelolaan informasi desa, biar layanan desa itu menjadi desa yang digital, Iya. memudahkan semua pihak. Betul. Seperti itu. Nah, berikutnya yang penting adalah RKTL. Nah, RKTL ini apa ya? Ya Pak. Rencana kerja tindak lanjut. Nah, ini apa nih Pak? Gini, Nah. ini kan Pak Dari digodok nih. Iya betul, digodok nih. Iya. Digodok dengan ilmu kesaktian Iya betul Pak ya. oleh Pelatih yang hebat-hebat tadi. Iya betul, hebat. Pulang mau apa? Nah, ya, mau ngapain gitu ya? Buat apa gitu kan ya Pak? Harus kita pandu juga. Oh, dipandu. Ya. Pulang nanti harus bisa membuat A, B, C, D, E rencana seperti ini, seperti itu. Biar pulang itu ya nggak selesai pelatihan hanya selesai saja. Ya. Oke. Nggak selesai pelatihan hanya selesai saja. Program selesai. Kita siapkan RKTL-nya, kita pandu membuat RKTL-nya, rencana tindak lanjutnya seperti apa, mau ngapain seperti apa kan sampai jadi nanti RKTL-nya. Dibuat saat pelatihan Ya, itu. buat saat pelatihan itu. Nanti peserta pulang, kita cek di desa. Ngeri guys. Dicek di desa. Ya. Oke. Nah, nanti ngeceknya memang ada beberapa mekanisme lah. Nah, ini buat sobat modenya takut nih Pak. Iya. Kok dicek di desa ini gimana Pak? Ya, gini, jadi kita pastikan. Tadi kan pelatihan itu banyak butuh sumber daya yang banyak. Betul sekali, iya. Nah, dari pelatih yang nggak boleh sakit, Iya. panitia yang nggak boleh sakit, Betul. IO mungkin yang pusing cari hotel. Iya betul. Bayangkan Iya. nanti hotel satu Semarang habis semua itu. Oh iya. bayangkan 60 kelas ya. Gara-gara P3BD nih Pak ya. Habis semua itu. Lah, pulang harus memberi manfaat. Kita cek dengan ya berbagai cara. Ada yang kita cek ke lapangan, ada yang mungkin dengan form dan lain sebagainya. Datang langsung ya. Pak. Nah, kita pastikan RKTL-nya itu dilakukan. Dilaksanakan di desa. Betul. Orang metin-metin enggak. Kita Iya. pandu, kita dampingi. Jadi ini bukan audit bukan. Iya, bukan guys, bukan. Jadi sampai ke desa, nanti gimana kalau belum mana yang susah, mana yang sulit, ayo kita bantu. Oh gitu. Ini intinya finishing. Ini tugasnya apa Pak? Yang monitoring ini Pak? Jadi teman-teman kita bentuk tim khusus seperti itu. Tim-tim yang kemarin pelatih dan lain sebagainya, ayo kita cek ke lapangan. Berarti dari Dispermades juga ikut juga? Juga ikut juga. Selain persiapan nih, terus melatih, Monef juga Pak? Iya. Masya Allah luar biasa ini. Bisa ini BKD? baik. Oke, lanjut Pak. Ya tadi tak ulang lagi yang depan tadi. Iya. Dengan kita 2 tahun ini ada P3PD, kami berkeyakinan SDM kami di Dispermades itu walaupun terbagi bagi masing-masing bidang, tetapi ilmunya satu jua. Satu jua. Ilmunya mantap pokoknya. Ilmunya mantap. Kesaktiannya mantap lah. Kesaktiannya bisa diuji begitu Pak ya. Diuji, Oh baik. Wah, luar biasa ini Pak ya. Karena ya itu yang uji bukan kita, yang uji desa. Oh. Ya kan harus ketemu ini. desa ini. Kalau Berat dia ini, ilmunya meletre ya. Iya betul. Hancur sendiri dengan desa itu pelaku kok. Iya, kita ilmunya nggak semakin hebat dan kalah. Iya. Soalnya Pak Kades pintar orasi ya Pak ya. Kita harus pintar ngelatih guys gitu. Oke, baik. Iya Pak. Apalagi Pak? Ini sudah Pak Sek sudah menjelaskan kayaknya panjang lebar tinggi sampai jadi volume gitu ya guys ya. Oke, kita ini langsung ke pada inti hari ini Pak ya. Kira-kira kalau dari Pak Nur sendiri, harapan dari kegiatan P3BD ini apa Pak? Jadi izin tak ulang lagi ya. Boleh Pak, boleh. Tadi pelatihan ini melibatkan begitu banyak sumber daya. Nah, kalau bisa harapan kita semuanya bukan hanya saya, pulang itu desa akan semakin baik. Belanja desanya semakin baik. Semakin baik. Desa akan mendapatkan membuat BUMDes dengan unit usaha yang menguntungkan. Desa akan lebih maju. Bisa menjadi desa mandiri di Jawa Tengah. Desa mandiri yang ada sekarang semakin banyak.
Desa tertinggal yang tahun kemarin 2025, semoga tahun ini semakin berkurang dan tahun depan berkurang lagi. Amin, 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 seperti amin. itu. Amin, amin. Karena kalau kita ingin membangun Indonesia bukan dari perkotaan, tetapi harus kita bangun dari desa. Nggak percaya? Ayo buktikan, kita bangun desa biar Indonesia lebih maju. Wis, luar biasa nih, ya Allah. Saya jadi semakin pintar kayaknya hari ini Pak ya. Kenapa? Semakin pintar kayaknya Pak. Saya ketemu Pak Nur kayaknya harus lebih lama lagi begitu Pak ya. Jadi orang-orang juga yang sobat-sobat ngode ini juga harus semakin banyak bertemu Pak Nur kayaknya. Minggu depan bisa bikin lagi Pak seperti ini ya. Di tema yang lain begitu, mungkin capil apa gimana? Siap, siap ya Pak ya. Oh iya baik ya. Kita asah kemampuan dan pengetahuan Pak Nur guys. Oke. Kita diskusi aja. Oh diskusi aja begitu Pak ya. Oh gitu, padahal saya nggak bisa diskusi nih Pak, bisa cuma tanya aja. Oke guys, tadi sudah dijelaskan sama Pak Sekretaris Dispermades Provinsi Jawa Tengah, apa itu P3PD, kemudian siapa aja yang berperan, tujuannya apa, manfaatnya apa, sudah dijelaskan ya. Jadi pada intinya nih saya garis bawah ya Pak ya, inti daripada segala inti dari kegiatan P3PD ini kita harus bersinergi ya Pak ya. Bersinergi antar aparatur desa dan seluruh masyarakat desa ya Pak ya. Dan itu agar perencanaan pembangunan di desa itu tepat sasaran, tepat guna, kemudian sesuai dengan kewenangan atau aturan yang ada, kemudian tidak lupa untuk memberdayakan perempuan di desa dalam perencanaan pembangunan. Kemudian tujuannya yaitu satu, untuk menjadikan desa itu menjadi desa yang mandiri. Oke, sepertinya sudah mantap semua ya Pak ya, sudah terkupas di sini ya Pak ya. Nah, kita kayaknya harus mengakhiri guys karena Pak Nur ini agendanya banyak sekali. Tapi sebelum saya tutup, saya mau berikan pantun dulu untuk Sobat Ngode. P3PD butuh pelatih yang komit. Cakep. Pelatih ditempa dengan semua ilmu. Cakep. Kami selaku pembawa acara pamit. Cakep. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.